Salam kasih Kristus menyertai kita. Kita ada di gerakan membaca Alkitab dalam 365 hari. Jadikanlah firman Tuhan sebagai kebutuhan dalam hidup ini. Dan karena itu kita akan membaca bagian firman Tuhan. Sebelum itu mari berdoa. Ya Bapa, biar kuasa-Mu lah yang menguasai hamba-Mu dalam membacakan firman-Mu. Demikian juga semua yang mengikuti bacaan firman Tuhan dari Alkitab ini. Kiranya kuasa-Mu menguasai mereka semua. Sehingga oleh tuntunan kuasa Tuhan, kami menemukan kehendak Tuhan dari bacaan firman ini. Dan kami melakukan itu di hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita ada di hari ke-155. Dan di hari ke-155 ini kita membaca dari Ayub pasal 22 sampai pasal 25. Begini dikatakan. Maka Elifas orang Teman menjawab, apakah manusia berguna bagi Allah? Tidak. Orang yang berakal budi hanya berguna bagi dirinya sendiri. Apakah ada manfaatnya bagi yang maha kuasa kalau engkau benar? Atau keuntungannya kalau engkau hidup saleh? Apakah karena takutmu akan Allah maka engkau dihukumnya dan dibawanya ke pengadilan? Bukankah kejahatanmu besar dan kesalahanmu tidak berkesudahan? Karena dengan sewenang-wenang engkau menerima gadai dari saudara-saudaramu dan merampas pakaian orang-orang yang melarat. Orang yang kehausan tidak kau beri minum air, dan orang yang kelaparan tidak kau beri makan. Tetapi orang yang kuat dialah yang memiliki tanah, dan orang yang disegani dialah yang mendudukinya. Janda-janda kau suruh pergi dengan tangan hampa, dan lengan yatim piatu kau remukkan. Itulah sebabnya engkau dikelilingi perangkap dan dikejutkan oleh kedahsyatan dengan tiba-tiba. Terangmu menjadi gelap sehingga engkau tidak dapat melihat dan banjir meliputi engkau. Bukankah Allah bersemayam di langit yang tinggi? Lihatlah bintang-bintang yang tertinggi betapa tingginya. Tetapi pikirmu tahu apa Allah? Dapatkah ia mengadili dari balik awan-awan yang gelap? Awan meliputi dia sehingga ia tidak dapat melihat. Ia berjalan-jalan sepanjang lingkaran langit. Apakah engkau mau tetap mengikuti jalan lama yang dilalui orang-orang jahat? Mereka yang telah direnggut sebelum saatnya, yang alasnya dihanyutkan sungai. Mereka yang berkata kepada Allah, pergilah daripada kami, dan yang maha kuasa dapat berbuat apa terhadap kami. Namun dialah juga yang memenuhi rumah mereka dengan segala yang baik, tetapi rancangan orang fasik adalah jauh daripadaku. Hal itu dilihat oleh orang benar dan mereka bersukaria. Orang yang tidak bersalah mengolok-olok mereka. Sungguh lawan kami telah dilenyapkan dan peninggalan mereka telah habis dimakan api. Berlakulah rahmat terhadap dia supaya engkau tentram. Dengan demikian engkau memperoleh keuntungan. Terimalah apa yang diajarkan mulutnya dan taruhlah firman-Nya dalam hatimu. Apabila engkau bertobat kepada Yang Maha Kuasa dan merendahkan diri, apabila engkau menjauhkan kecurangan dari dalam kemahmu, membuang biji emas ke dalam debu, emas Ofir ke tengah batu-batu sungai, dan apabila Yang Maha Kuasa menjadi timbunan emasmu dan kekayaan perakmu, maka sungguh-sungguh engkau akan bersenang-senang karena Yang Maha Kuasa dan akan menengadah kepada Allah. Jikalau engkau berdoa kepadanya, Ia akan mengabulkan doamu dan engkau akan membayar nasarmu. Apabila engkau memutuskan berbuat sesuatu, maka akan tercapai maksudmu dan cahaya terang menyinari jalan-jalanmu.
Karena Allah merendahkan orang yang angkuh, tetapi menyelamatkan orang yang menundukkan kepala. Orang yang tidak bersalah diluputkannya, engkau luput karena kebersihan tanganmu. Tetapi Ayub menjawab, sekarang ini keluh kesahku menjadi pemberontakan, tangannya menekan aku sehingga aku mengadu. Semoga aku tahu mendapatkan dia dan boleh datang ke tempat ia bersemayam. Maka akan kupaparkan perkaraku di hadapannya dan kupenuhi mulutku dengan kata-kata pembelaan. Maka aku akan mengetahui jawaban-jawaban yang diberikannya kepadaku dan aku akan mengerti apa yang difirmankannya kepadaku. Sudikah ia mengadakan perkara dengan aku dalam kemahakuasaannya? Tidak, ia akan menaruh perhatian kepadaku. Orang jujurlah yang akan membela diri di hadapannya dan aku akan bebas dari hakimku untuk selama-lamanya. Sesungguhnya kalau aku berjalan ke timur ia tidak di sana, atau ke barat tidak kudapati dia. Di utara ku cari dia, ia tidak tampak. Aku berpaling ke selatan, aku tidak melihat dia. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar, dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Tetapi ia tidak pernah berubah, siapa dapat menghalangi dia? Apa yang dikehendakinya dilaksanakannya juga. Karena ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku, dan banyak lagi hal yang serupa itu dimaksudkannya. Itulah sebabnya hatiku gemetar menghadapi dia. Kalau semuanya itu kubayangkan, maka aku ketakutan terhadap dia. Allah telah membuat aku putus asa, yang Maha Kuasa telah membuat hatiku gemetar. Sebab bukan karena kegelapan aku binasa, dan bukan juga karena mukaku ditutupi gelap gulita. Mengapa yang Maha Kuasa tidak mencadangkan masa penghukuman, dan mereka yang mengenal dia tidak melihat hari pengadilannya? Ada orang yang menggeser batas tanah, yang merampas kawanan ternak lalu menggembalakannya. Keledai kepunyaan yatim piatu dilarikannya, dan lembu betina kepunyaan seorang janda diterimanya sebagai gadai. Orang miskin didorongnya dari jalan, orang sengsara di dalam negeri terpaksa bersembunyi semuanya. Sesungguhnya seperti keledai liar di padang gurun, mereka keluar untuk bekerja mencari apa-apa di padang belantara sebagai makanan bagi anak-anak mereka. Di ladang mereka mengambil makanan hewan, dan kebun anggur milik orang fasik dipetiki buahnya yang ketinggalan. Dengan telanjang mereka bermalam, karena tidak ada pakaian, dan mereka tidak mempunyai selimut pada waktu dingin. Oleh hujan lebat di pegunungan mereka basah kuyup, dan karena tidak ada tempat berlindung, mereka mengimpitkan badannya pada gunung batu. Ada yang merebut anak piatu dari susu ibunya dan menerima bayi orang miskin sebagai gadai. Dengan telanjang mereka berkeliaran karena tidak ada pakaian, dan dengan kelaparan mereka memikul berkas-berkas gandum. Di antara dua petak kebun mereka membuat minyak, mereka menginjak-injak tempat pengirikan sambil kehausan. Dari dalam kota terdengar rintihan orang-orang yang hampir mati dan jeritan orang-orang yang menderita luka, tetapi Allah tidak mengindahkan doa mereka. Ada lagi golongan yang memusuhi terang, yang tidak mengenal jalannya dan tidak tetap tinggal pada lintasannya. Pada
parak siang bersiaplah si pembunuh, orang sengsara dan miskin dibunuhnya, dan waktu malam ia berlaku seperti pencuri. Orang yang berzina menunggu senja, pikirnya, jangan seorang pun melihat aku, lalu dikenakannya tudung muka. Di dalam gelap mereka membongkar rumah, pada siang hari mereka bersembunyi, mereka tidak kenal terang. Karena kegelapan adalah pagi hari bagi mereka sekalian, dan mereka sudah biasa dengan kedahsyatan kegelapan. Mereka hanyut di permukaan air, bagian mereka terkutuk di bumi, mereka tidak lagi pergi ke kebun anggur mereka. Air salju dihabiskan oleh kemarau dan panas, demikian juga dilakukan dunia orang mati terhadap mereka yang berbuat dosa. Rahim ibu melupakan dia, berengah mengerumitnya, ia tidak diingat lagi, kecurangan dipatahkan seperti pohon kayu. Ia menjarahi perempuan mandul yang tidak beranak dan tidak berbuat baik terhadap seorang janda. Bahkan menyeret orang-orang perkasa dengan kekuatannya, ia bangun kembali tetapi hidupnya tidak terjamin. Allah memberinya keamanan yang menjadi sandarannya dan mengawasi jalan-jalannya. Hanya sebentar mereka meninggikan diri, lalu tidak ada lagi. Mereka luruh, lalu menjadi lisut seperti segala sesuatu. Mereka dikerat seperti hulu tangkai gandum. Jikalau tidak demikian halnya, siapa berani menyangga aku dan meniadakan perkataanku? Maka Bildad orang Suah menjawab, kekuasaan dan kedahsyatan ada pada Dia yang menyelenggarakan damai di tempatnya yang tinggi. Dapatkah dihitung pasukannya, dan siapakah yang tidak disinari terangnya? Bagaimana manusia benar di hadapan Allah, dan bagaimana orang yang dilahirkan perempuan itu bersih? Sesungguhnya bahkan bulan pun tidak terang, dan bintang-bintang pun tidak cerah di matanya. Lebih-lebih lagi manusia yang adalah berengah, anak manusia yang adalah ulat. Demikian bacaan firman. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, firman-Mu sudah dibacakan dari Alkitab. Dan karena itu biar Roh Tuhan yang menerjemahkan itu kepada setiap orang yang dengan taat tekun setia mengikuti gerakan membaca Alkitab ini. Diberkatilah semua yang mengikuti ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian bacaan firman Tuhan dari Alkitab. Tuhan akan terus menyatakan belas kasih-Nya, akan terus menjagai, menolong, dan memberkati saudara kini dan seterusnya. Amin. Trims.